Gamer. Kali ini aku mau membagikan info menarik seputar dunia game. Hanya untuk kalian semua. Tetap di Good Gamer ya. Lebih seru main game atau nonton film? Gimana kalau dua-duanya? Buat kalian pecinta game sekaligus film, Good Gamer punya 3 kabar menarik nih. Penasaran kan? Pertama, game Mobile Legends kini diadaptasi menjadi serial animasi berjudul Legends of Dawn: The Sacred Stone. Serial yang digarap oleh Moonton ini mengisahkan petualangan lucu nan seru dengan menampilkan para pahlawan Mobile Legends dalam menggagalkan misi Cloud. Ia adalah seorang pencuri di Land of Dawn yang berniat mencuri batu suci di istana kerajaan. Serial animasi ini selain ditayangkan di layar TV Indonesia, juga tayang di Malaysia dan Filipina. Nah, mana nih penggemar Mobile Legends? Udah nonton belum? Kedua, game lain yang diadaptasi ke film layar lebar adalah seri game PlayStation berjudul Uncharted. Penggemar PlayStation pasti tahu dong. Masih dengan judul yang sama, film ini akan dibintangi oleh Tom Holland yang berperan sebagai tokoh utama Nathan Drake. Film yang akan tayang di bioskop pada Februari 2022 nanti bercerita tentang kisah petualangan Nathan yang berburu harta karun hingga berhasil mengungkap sebuah misteri dan harta terbesar dalam sejarah. Selain Tom Holland, film ini juga dibintangi oleh Antonio Banderas dan Mark Wahlberg. Jadi nggak sabar pengen nonton nih. Ketiga, kalau tadi ngomongin game diadaptasi ke film, sekarang kebalikannya. Film layar lebar A Quiet Place akan diadaptasi ke versi game loh. Game developer Saber Interactive dan Illogica bersama dengan Epitome akan meluncurkan game ini pada 2022 mendatang. Sesuai dengan kisah di filmnya, di mana satu keluarga harus hidup dalam keheningan karena dihantui makhluk yang misterius. Game ini akan memberikan sensasi horor dan mencekam dengan alur cerita yang sama, menggunakan mode single player. Nah, itu dia info seputar dunia game di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Good Gamer, good game, well played. Saya sangat bangga sih sebenarnya punya mereka super talented, anggapannya mau dari segi in-game, mereka bisa saling kerja sama bareng satu sama lain, bisa bercandaria bareng, bisa hidup bareng, anggapannya kayak gitu. Walaupun mereka awalnya nggak kenal satu sama lain, awalnya beda daerah. Karena aku kan orangnya kayak cuek, nggak peduli kan, tapi kayak roster yang sekarang kayak bisa bikin aku bergerak buat pengen gabung ngumpul sama mereka gitu lah, nggak tau kayak beda aja sih. Mau ada atau nggak ada mereka ya mereka tetap jadi keluarga gue ntar. Kalau misalnya udah pada cabut kayak gitu ya tetap jadi keluarga gue gitu. Kayak ya apa ya, contohnya kecilnya apa ya, misalkan orang pacaran gitu udah nikah kayaknya. Ya contoh kecil gitu, kita kayak kita udah percaya. E-sport buat gue salah satu maksudnya tempat lah buat gue berkembang. Ibaratnya nggak ada tim lain yang mau gue, karena gue pada saat itu ya emang bukan siapa-siapa. Cuman di Onyx Esports ini dia percayain gue buat gue mulai dari ibaratnya dari bawah lah. Terus solid juga ya, walaupun ada yang gimana ya, playernya ada yang suka marah, tapi kita ngertiin aja, pokoknya solid lah, bagus. Drian. Tapi emang kayak gitu karakternya, jadi emang dari dulu kayaknya karakternya kayak gitu. Nggak marah, aku tuh orangnya bawel kan, kayak suka ngoceh-ngoceh. Misalnya kita juga udah pernah ngomongin kan ada satu skenario, misalnya aku diem banget kan. Nah mereka tuh lebih pilih aku marah-marah, ngomel-ngomel daripada aku diem. Ya udah. Butuh juga orang gitu, orang yang di dalam tim itu buat yang jadi kayak, apalagi dia udah secara tidak langsung dia lebih senior, lebih lama di Onyx, pokoknya dia pengalamannya lebih tinggi, kayak lebih tahu banget. Marahnya itu buat kebaikan kita. Konflik-konflik yang paling sering ada di tim itu biasa ya itu. Kalau udah kalah kan pasti ada tuh keluar, kok bisa kalah sih itu tadi gitu loh. Pasti mereka ada yang ngerasa apakah mereka yang salah, apa mereka temannya yang salah, gimana caranya mereka bisa percaya sama yang nengahin itu, yaitu coachnya itu tadi gitu loh. Marsi orangnya baik, sabar, bisa ngerangkul player, itu sih. Dia orangnya ya sabar banget,
Dia nggak pernah melawan kalau kita apain juga. Terus dia orangnya suci juga, alim, baik. Kalau kata kapten tuh ya aku paling bantu-bantunya di out game doang. Kalau di in game aku nggak banyak ngomong ya. Cuman ya bangga sih sama tim yang sekarang. Bener-bener dari kita nge-solve masalahnya tuh udah bisa, terus jaga emosi masing-masing, jaga egois masing-masing udah bisa. Kalau sosok Bus tuh dia pendiam terus baik, kayak lebih ngasih tahu ke teman, lebih sabar, cocok buat jadi kapten kita. Tapi dia lebih kebanyakan di out game, kayak nenangin kita, lebih ke nyatuin juga dan biar kita lebih lebih dapat lagi gitu. Kalau di in game itu kayak selalu kita ada apa-apa, dia selalu kayak nengahin atau apa gitu. Sosok seperti itu tuh dia, Boots. Dulu makanya nggak bersinar tuh kayak faktornya banyak, kayak kan aku kan baru kan, benar-benar baru masuk e-sport. Jadi kayak kaget gitu, terus tim yang lain kan emang udah pengalaman baru juara-juara kayak gitu, jadi aku nggak bisa ngikutin. Paling ya karena kurang jam terbang juga, tapi jam terbang itu karena aku kan emang udah nggak bisa ngikutin gameplay mereka kan, jadi ya aku fine-fine aja nggak dikasih main. Kemarin itu karena bosnya capek kali, kayak kalah-kalah terus dari 2 season. Pas aku pindah juga kan, di situ dia baru kalah terus. Aku pindah sama Rainbow, baru timnya kalah-kalah. Jadi mungkin kayak capek gitu nggak sih? Jadi dibubarin gitu, dijual semua pemainnya. Aku kan udah dibilangin bosku, udah dijanji kalau kita juara MDL season 1, kita bakal dibeliin slot MPL. Nah di situ kita udah juara, terus kayak di PHP-in gitulah. Terus habis juara kita meeting sama bos. Gara-gara dia bilang dari MPL-nya belum buka slot. Jadi kayak ya udah kita memutuskan diri buat kayak pindah tim. Kalau pembuktian sih kayaknya bukan ke arah player sih, kayak lebih ke arah netizen aja sih. Kayak kan netizen banyak yang lebih kayak ke ngeremehin Onyx, kayak ngejelek-jelekin Onyx ya. Nah terus kita tuh pas season yang kemarin 8 tuh kita nomor 1 kan. Kita tuh udah banyak komen yang ngeremehin kayak alah Onyx mah kuatnya di regular season doang, di playoffnya melempem.